Bandung iki meh nyapa jane. Suasana yang semestinya reda setelah laga uji nyali di lapangan justru menjalar ke jalanan. Hasil imbang 1-1 antara Persib Bandung dan PSIM di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu 24 Agustus 2025 berubah menjadi bara yang menyala di jagat nyata sekaligus layar ponsel. Potongan siaran langsung TikTok, unggahan ulang beruntun, dan komentar yang berlari lebih cepat dari klarifikasi resmi. Di tengah pusaran itu, sebuah bus yang diduga membawa oknum supporter Persib tampak ringsek, nyaris tak menyisakan kaca utuh, menjadi sasaran amuk massa setelah beredar kabar bahwa kendaraan tersebut menabrak rombongan supporter PSIM. Ribuan orang bertahan di sekitar titik kejadian, meneriakkan protes, merekam, menyiarkan, mengulang. Hingga naskah ini dibacakan, belum ada konfirmasi korban jiwa maupun luka, namun denyut kecemasan bekerja tanpa menunggu rilis data. Polisi menyebar di beberapa simpul Yogyakarta, berjaga di jalur keluar stadion, memantau kantong keramaian, termasuk di stasiun Lempuyangan yang sempat memanas menurut rekaman seorang warganet di X atau Twitter. Potongan video melihatkan potret yang sama, suara melengking, langkah berhamburan, kilatan lampu biru, dan garis tipis antara pengamanan dan pembubaran yang semakin kabur. Pertanyaan paling mengganggu pun muncul. Mengapa ledakan emosi seperti ini bisa terjadi di musim ketika operator Super League, I-League, masih memberlakukan larangan supporter tandang 2025-2026? Kebijakan yang mestinya menjadi sabuk pengaman psikologis agar temperatur tribun tidak menyeberang ke jalan raya. Ada dua tafsir cepat yang kerap berulang dalam kasus serupa. Pertama, kebocoran disiplin mobilitas. Rombongan tamu melintas tanpa skema pengawalan dan segregasi yang ketat. Kedua, bias persepsi yang menguat di era video pendek, di mana satu momen kekacauan dipotong lepas dari konteks, lalu membaca ulang dirinya sendiri sebagai kebenaran baru. Namun di bawah kilau algoritma, realitas pertandingan ikut menyiram bensin ke bara. Gol Z Valente yang sempat membawa Persib unggul dibatalkan narasi kemenangan oleh tandukan Patricio Matricardi untuk PSIM. Dua penalti Persib dieksekusi William Barros dan Mark Klok terbuang sia-sia. Di kepala supporter, hitung-hitungan peluang dan rasa tertinggal emosional sering lebih berpengaruh daripada tabel poin. Kegagalan menjadi kemenangan yang tertunda, dan kemenangan yang tertunda mudah sekali memantik frustrasi kolektif. Di titik ini, peran protokol keamanan menjadi krusial. Kapan tepatnya arus keluar penonton dilepas, di mana titik penyekatan, bagaimana jalur kendaraan tim dan pendukung dipisahkan, siapa yang memegang kendali komando saat rumor bus menabrak rombongan pertama kali beredar. Sebab di lapangan yang berbahaya bukan hanya niat jahat, melainkan kekacauan informasi. Ketika satu klaim tak terverifikasi melesat dari mulut ke mulut, dari gawai ke gawai, ia menjelma perintah tak tertulis yang membuat ratusan langkah serempak menuju satu sasaran. Ini bukan pembenaran kekerasan, melainkan peringatan tentang cara kerja psikologi massa di ruang urban yang padat dan tersaturasi sinyal. Kebijakan larangan tandang yang dibingkai untuk meredam gesekan bisa menjadi ilusi bila tidak dikawal dengan tiga hal: disiplin logistik, rute bus, waktu keberangkatan, zona steril, literasi krisis, siaran cepat antisipatif dari Panpel, klub, dan kepolisian saat rumor muncul, serta kehadiran steward dan liaison officer yang peka terhadap dinamika kerumunan. Komisi Disiplin PSSI sebelumnya sudah memberi sinyal keras klub tuan rumah dan tamu sama-sama bisa terkena sanksi jika pembiaran supporter tandang terjadi, namun sanksi pasca kejadian selalu datang terlambat untuk mencegah batu pertama yang terlempar. Yang dibutuhkan malam ini bukan hanya jumlah personel, melainkan arsitektur pencegahan. Komando satu pintu, pengeras suara yang memotong arus hoaks dengan kalimat sederhana dan tegas. Pengerahan kamera tubuh untuk audit antara pengawalan jalur bus yang tidak reaktif dan rilis kronologi mikro dalam hitungan menit bukan jam. Di ranah digital, platform seperti TikTok dan X seharusnya menjadi saksi yang membantu, tetapi pola tampil hilang video live juga menciptakan jebakan konteks. Video 5 detik tanpa pre dan post momen kerap menipu. Karena itu, verifikasi silang mutlak diperlukan. Di mana posisi bus ketika klaim menabrak muncul? Bagaimana kecepatan kendaraan menurut data telematika? Apa kata rekaman CCTV di simpang terdekat? Siapa saksi pertama yang melihat momen awal? Dan apakah terdapat provokasi yang mendahului benturan? Semua ini bagian dari pekerjaan sunyi yang menentukan apakah publik akan mengingat peristiwa ini sebagai amuk massa tanpa sebab atau reaksi terhadap insiden lalu lintas. Dua label yang membawa konsekuensi sosial dan hukum berbeda. Di sisi hulu, klub perlu membaca ulang kurva emosi pendukungnya. Dua eksekusi penalti yang gagal bukan sekadar statistik. Ia adalah mikrodrama yang memecah konsensus harapan,
Terlebih ketika nama-nama besar seperti William Barros dan Mark Klok yang berdiri di titik putih, sementara bagi PSIM, gol penyama dari Patricio Matricardi mempertebal rasa pantas atas hasil, yang kemudian berpotensi berbenturan dengan narasi lawan. Bola panjangnya jelas, bila semua pihak menunggu pernyataan resmi, ruang kosong akan tetap diisi spekulasi. Maka malam ini idealnya ada 3 suara yang terdengar cepat dan jernih. Panitia pelaksana dengan garis waktu rinci, 2 klub dengan seruan dingin yang sama, dan koordinasi penanganan supporter rentan, serta kepolisian dengan himbauan, data awal, dan rute evakuasi. Sisanya adalah kerja pemulihan, memperbaiki bus yang hancur, memulihkan warga yang trauma, menginventarisasi kerugian, dan memastikan laga berikutnya tidak menjadi panggung ulangan. Sepak bola Indonesia terlalu sering dihukum oleh bayang-bayangnya sendiri. Padahal di stadion, 90 menit tadi menawarkan narasi teknis yang menarik, transisi cepat, duel udara, dan drama titik putih. Ironinya, yang kita bawa pulang bukan taktik, melainkan retakan kaca dan notifikasi yang tak henti. Ketika sorak-sorai berubah menjadi sirin, pilihan kita sederhana namun sulit. Membiarkan amarah mengatur arah atau berhenti sejenak untuk membongkar kronologi dan memperbaiki prosedur.